Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, tafsir pagi ini adalah surat Al-Maidah ayat 120. Ini merupakan ayat akhir dari surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi, milik Allah, bagi Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit-langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa yang ada pada semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Tafsirnya sebagai berikut. Lamma dzakarallahu azza wa jal majara bainahu wa baina Isa alaihi salatu wassalam wa anna Isa tabarra'a mimma yadda'in nasara fihi bayyana azza wa jal anna lillahi mulkus samawati wal ard wa anna Isa la yasluhu ay yakuna ilahan la huwa wa la ghairuh li annahum la yamlikuna syai'an mimma fis samawati wal ard. Setelah Allah menjelaskan apa yang terjadi pada Nabi Isa, ya, bahwa kemudian Nabi Isa berlepas diri dari apa yang dituduhkan oleh orang Nasrani, maka pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa kerajaan langit dan bumi itu milik Allah semata. Dan Nabi Isa tidak layak menjadi Tuhan, baik beliau maupun yang lain. Karena mereka tidak memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah menyatakan lillahi mulkus samawati wal ard, lillahi wahdah, hanya Allah saja. Ya, lillahi ini wastafatna anna mulkas samawati wal ard lillahi wahda min taqdimil khabar. Kita menyatakan hanya milik Allah. Ada kata hanya, itu karena Allah mendahulukan khabar. Jadi kalau dalam nahwu, lillah itu jumlah jar majrur ma'rofa, jadi khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Biasanya khabar itu dibelakangkan, ini didahulukan. Ini memberi pengertian hasr, pembatasan. Ya, jadi hanya Allah, hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Ai lillahi wahdala ghair yatasarrafu fihi kama yasha. Allah tasarruf. Allah bisa menggunakan apa saja yang Ia kehendaki. Wala yusyarikuhu ahadun fi mulkih. Tidak ada yang berserikat pada kerajaannya. Jadi karena milik Allah, Allah bisa memanfaatkan, bisa menggunakan semaunya. Dalam surat Saba, surat ke-34, ayat 22 sampai ayat 23. Qulid'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarrah. Katakan, ud'u, panggillah alladzina, orang-orang yang
za'amtum kalian anggap min dunillah selain Allah. Panggil orang-orang yang dianggap jago, yang punya kesaktian. La yamliku lamithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki bahkan seberat zarrah. Sekecil apapun mereka tidak memiliki kemampuan. Fis samawati, baik di langit dan tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan tidak ada bagi mereka pada langit dan bumi min syirkin dari peranan. Ya, jadi makhluk Allah itu tidak ada yang berperanan sedikit pun bersama dengan Allah dalam penciptaan, dalam pengurusan. Wa ma lahum minhum min zahir, dan tidak ada ya, bagi Allah minhum dari mereka min zahirin dari pembantu. Jadi Allah mengurus semuanya itu tanpa dibantu oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap berhala. As-samawat wal ard, jama'as samawat li'anna adadaha sab'un. Allah menjamakkan lafaz samawat ya, karena bilangan jumlah langit itu ada 7. Wa afradal arda bi'tibaril jinsi, dan Allah memufradkan, menunggalkan kata arda ya, karena dianggap jenisnya bumi. Wa illa fainal aradin sab'un. Kalau tidak menyebut jenis, maka sesungguhnya bumi juga ada 7. Wa ma fihinna, ma huna ismu mausul. Ma yang ada di sini isim mausul, sama dengan alladzi. Dan yang, artinya yang. Dan apa yang fihinna ada pada semuanya. Wa ubira bima allati yu'abbaru biha an ghairi akil. Allah menggunakan istilah ma. Ma itu digunakan untuk benda-benda yang tidak berakal. Qalu li anna aktsara ma fis samawati wal ard min ghairi uqala. Karena kebanyakan yang menghuni langit dan bumi itu tidak berakal. Artinya bukan manusia. Ya, walaupun ada manusia, jumlahnya tidak sebanding dengan yang bukan manusia, yang menghuni langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada pada semuanya. Qila bal ubira bima li ana tasmil a'yan wal ahwal. Digunakan kata ma itu selain menunjuk kepada benda, juga geraknya, tingkah laku benda. Faka'anna qala wa ma fihinna min a'yan wa ahwal. Seakan-akan Allah berfirman, dan apa yang ada pada semuanya, baik bendanya maupun tingkah lakunya. Wa man innama yu'baru biha fil aqil. Kalau menggunakan kata man, itu untuk yang berakal. Litayini syakhsi nafsih, untuk menentukan seseorang. Nunjuk orang ya. Wa hadhil faidah la takadu tajiduha inda katsiri minan nahwiyyin. Nah, faedah ini hampir atau jarang ditemui, diungkapkan oleh para ahli nahwu. Lakin Ibnul Qayyim rahimahullah fi Bauda'iil Fawaid asyara ilaiha. Tetapi ini disyaratkan oleh Ibnul Qayyim. Anna manil akil idza qasidatit ta'yin. Man itu untuk akil, idza qasadtat ta'yin, kalau Anda ingin menunjuk seseorang. Man, yakni ainahu, ainnya. Amma idza qusida umumul a'yan wal ahwal fa innahu yu'ta bima. Tetapi jika dimaksudkan umum, baik benda maupun sikapnya, maka digunakan kata ma. Wa abyanu mithalu dzalika, contoh yang lain adalah Allah berfirman dalam surat 4 ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah. Ma itu benda. Ya. Benda, jadi apa yang kamu suka untukmu dari perempuan-perempuan. Nah, ma di sini tadi sudah disampaikan, di samping bendanya, orangnya, juga sikapnya.
Ya, jadi seakan-akan Allah menyuruh kita kalau cari istri bukan sekedar casingnya saja, tapi juga batinnya. Jadi menggunakan kata ma. Ya, jadi Allah menyuruh kita itu begitu. Carilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, semuanya, baik lahir maupun batin. Walam yakul man. Allah tidak mengucapkan man, fangkihu man tobalakum, tidak pakai man, tapi pakai ma, karena yang Allah inginkan, ya, istri kita itu di samping lahiriah juga batinnya. Lakin law qala qailun li syakhsin tazawwaj man syi'ta min banati, tetapi jika seseorang berkata, ya, nikahlah dengan orang yang kamu kehendaki dari putri-putriku, faman huna ja'alit ajri ta'yin, maka itu untuk menentukan. Man di situ. Satu, ya. Wa hadza ma'nan latifun, ini makna yang sungguh lembut. Tidak banyak orang tahu. Ya, rahasia yang amat dalam. Jadi man di situ tuh bukan lahiriah saja, ya, tetapi juga batinnya, semuanya, satu paket, tidak boleh dilihat dari satu sisi. Wa amma qaulu ta'ala faminhum may yamshi 'ala batni. Bagaimana dengan surat 24 ayat 45 yang menyampaikan tentang makhluk-makhluk Allah, maka di antara mereka man pakai orang, ya, yang berjalan di atas perutnya. Ini untuk menunjuk ular, ya. Di antara binatang yang Allah ciptakan adalah makhluk yang berjalan menggunakan perut. Wa minhum may yamshi 'ala rijlain, dan ada yang berjalan dengan menggunakan dua kaki. Nah, seperti ayam, ya, unggas, ya, unggas lainnya. Wa minhum may yamshi 'ala arba', dan ada yang berjalan menggunakan 4 kaki. Nah, ini kenapa pakai man, padahal lebih banyak binatang. Hadza mim babi taglib li ajli atfi. Ini adalah bentuk taglib, kebiasaan. Jadi ada aja anunya, apa alasannya. Kembali kepada tafsir. Li ajlil atfi, nah, karena ada atof, ya, menghormati manusia. Ya, di antara binatang ada yang berjalan menggunakan 2 kaki, ada yang berjalan menggunakan perut, ada yang menggunakan 4 kaki. Wa ma fihinna, dan apa yang ada pada semuanya, minal makhluqatil azimah, dari makhluk-makhluk yang besar. Wasma' ila qaulin nabi, dengarlah apa yang diucapkan Nabi, atatis sama'u wa huqqalaha an tatita. Bumi menjerit dan dia berhak untuk menjerit. Jadi bumi, langit menjerit. Ya, artinya bersuara, langit bersuara. Artinya saralaha sautun. Langit punya suara, kasari rahli inda thiqalil hamal. Seperti kendaraan binatang ketika mereka dimuati oleh muatan yang berat. Nah, kan ngeluh tuh, ya. Binatang, ya. Kalau kuda gitu kan, dinaikin berat. Nah, itu. Langit juga begitu kan. Al-ba'ir idza humilat alaihi fa inna rahlahu yakunu sautun yusam atitan. Nah, maka sesungguhnya binatang kalau dimuati dengan muatan yang berat, dia akan bersuara. Nah, langit juga begitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Aima umum mulkihi kudratu aidan ama ala kulli syai'. Artinya keumuman kerajaan Allah, ya, maka kekuasaan Allah pada kerajaan itu menyeluruh, tidak ada batasnya. Ma min maujudin illa wa qadirun ala i'dami. Tidak ada sesuatu yang nampak melainkan Allah mampu memusnahkannya. Yang ada bisa dimusnahkan, ya. Wa ma min ma'dumin illa wa huwa qadirun ala ijadi. Yang tidak ada bisa diadakan.
Yang ada bisa dimusnahkan, yang nggak ada bisa diadakan. Contohnya ya binatang-binatang besar ya yang dibuktikan ada fosilnya, dinosaurus ya, macam-macam lah. Itu sudah tidak kita lihat. Ya, sudah tidak kita lihat. Sisanya masih ada kadalnya. Nah, ya, kadal purba itulah komodo. Tuh, ya, bayangkan kemampuan komodo. Yang gigit, ya diemin, nah, itu nanti mati. Kuman-kuman yang ada di air liurnya. Wa ma min ma'dumin tabaraka wa ta'ala wa la yastathni min hadza syai'un. Tidak ada pengecualian kekuasaan Allah itu. Meluas, tidak terbatas. Huwa qadirun ala kulli syai'. Dia kuasa atas semuanya. Wa akhta'a sahibul jalalain fi tafsirihi haitsu qala inda hadhil ayat wa khussal aqlu dzatuhu falaysa 'alaiha biqadir. Keliru pengarang kitab tafsir Jalalain dalam menafsirkan. Dia mengatakan ketika menafsirkan ayat ini khusus akal. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu selain akal. Katanya itu, ya, kata tafsir Jalalain ini saya belum buka. Beliau kesalahan menurut Syekh Utsaimin karena beliau menyatakan khusus akal. Akal itu tidak bisa dijangkau oleh Allah. Kemauannya. Kan? Kata beliau begitu. Falaisa 'alaiha biqadir, maka Allah tidak mampu mengendalikan akal. Sehingga maksudnya dengan akal itu manusia bisa melawan Allah gitu maksudnya. Ini kan janggal gitu kan. Fa inna hadza qaulun mungkarun. Maka sesungguhnya tafsir seperti ini adalah tafsir yang mungkar. Lakin hadza muqtada madhabi. Tetapi memang mazhab beliau begitu. Pengarangnya itu kan Jalaluddin Suyuti. Ya, bermazhab Syafi'i, akidahnya itu Maturidi. Falaisa haitsu yanfi ana antaqumal af'al al-ikhtiyariyah lillah. Di mana mereka menafikan bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang sifatnya ikhtiar. Maksudnya yang antara ya dan tidak gitu ya. Contohnya orang yang sesat bisa dibenerin, orang yang benar bisa disesatin. Itu dianggapnya tidak punya kuasa. Allah itu setelah mencipta sudah dibiarkan dunia ini berjalan sendirinya seperti jam otomatis. Ya, dia jalan. Yang penting ada gerak. Jadi setelah Allah mencipta dunia, mencipta alam, maka semua bergerak secara otomatis. Tidak ada lagi intervensi. Yani indau annallah la yanzil wa la yastawi. Artinya menurut mazhab dari pengarang kitab tafsir Jalalain, Allah itu tidak bisa turun. Ya, Allah tidak turun. Wa la yastawi dan tidak istiwa alal arsy. Tidak istiwa dalam arsy. Wala yathaq wala yafrah. Allah tidak bisa tertawa, Allah tidak bisa gembira. Ya, kan padahal ada kan Allah sesungguhnya Allah bangga gitu kan. Sesungguhnya Allah suka gitu kan. Nah, itu sentimen-sentimen begitu itu tidak ada pada Allah menurut beliau. Wa minal ma'lum anal af'al ikhtiyariyah takunu bimasyiatih. Seperti yang kita sudah maklumi bahwa perbuatan-perbuatan ikhtiariyah bisa iya bisa tidak ya. Itu wujud ya, bisa ada dengan kehendak Allah. Fa huwa qadirun ala ijadiha. Allah itu mampu mengadakannya. Wa huwa qadirun ala i'damiha. Begitu juga Allah mampu menghilangkannya. Ini masuk kategori akidah ya. Fal qaulu hadza mungkarun, maka pendapat seperti ini mungkar. Jadi seakan-akan walhasil menurut saya beginilah, kalau sudah urusan dengan Allah, kita tidak punya daya. Ya, karena kekuatan kita ini adalah terbatas.
Bagaimana mungkin kita ngegerayangi Allah gitu. Allah begini, itu kan berarti menentukan dengan akal kita. Akal kita kan terbatas, ya. Urusan-urusan malaikat saja kita nggak tahu di mana. Bagaimana ngurusi Allah. Nah, kita percaya saja. Allah bicara bahwa dirinya begini, dirinya begitu, kita percaya saja. Tapi teknisnya bagaimana? Ya kita nggak ngerti, karena ilmu kita terbatas. Nah, maka itu, ya, ini pendapat manhaj salaf. Kalau Allah menyatakan dirinya tertawa, nanti ada Allah bangga, Allah suka, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang berbuat baik. Itu kan perasaan, nggak sesuai dengan kekuasaan Allah. Ya, kalau perasaan-perasaan suka tidak suka, ridho tidak ridho, ini kesannya lembek gitu. Seakan-akan Allah kok perasa itu kan. Gitu menurut mereka-mereka yang meniadakannya. Wala nastathni, kita tidak boleh mengecualikan. Yaf'alu ma yasha'u azza wajal. Apa yang Allah kerjakan, kita tidak boleh kecualikan. Allah bisa begini, Allah tidak bisa begini. Nah, ini tidak boleh. Kesimpulan. Pertama, ikhtisasu mulkis samawati wal ard. Kekhususan kerajaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalam keduanya, billahi azza wajal, milik Allah semata, ya, kerajaannya. Wajhul ikhtisas taqdimul khabar. Kenapa kita mengatakan khusus? Karena Allah mendahulukan lillah, walillahi. Nah, itu jar majrur, ya. Menurut tata bahasa seharusnya lillah itu ada di belakang. Wal qaidah anna taqdima ma haqqa ta'khir yufidul hasr. Kaidah nahwu, mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan itu menunjukkan penting. Jadi Allah mengapa mengatakan milik Allah, hanya punya Allah langit dan bumi. Jadi tidak ada yang punya saham di situ. Sawaun kana hadzal ladzi haqqa ta'khir khabaran am maf'ulan aw ghairu dzalika mimma haqqu ta'khir. Baik berbentuk khabar maupun maf'ul. Pokoknya kalau takhir, ya, yang mestinya di belakang terus taruh di depan, itu berarti maknanya istimewa. Yang kedua, umumul kusama umumu mulkillahis lis samawati wal ard yu'khadhu minal idhafah. Keumuman milik Allah terhadap langit dan bumi. Jadi dari yang besar sampai yang kecil-kecil, sampai yang rumit, tidak terakses oleh indera kita, ya, seperti kuman-kuman, ya, yang kecil-kecil, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dikuasai oleh Allah. Wal mufradul mudhaf yufidul umum. Waqra qaulallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ingatlah firman Allah dalam surat 16 ayat 18. Wa in ta'uddu, dan jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini kata nikmat digunakan kata tunggal. Padahal nikmat itu kan banyak, ya. Maksudnya seharusnya menurut pikiran kita, Allah menyebutnya sesungguhnya nikmat-nikmat Allah, harusnya begitu. Nah, kalau nikmat-nikmat Allah itu ni'amallah, tidak pakai tak, ni'amallah. Tapi kenapa ini disebut nikmat Allah? Ya, padahal nikmat Allah itu banyak, bukan satu. Nah, ini artinya dipanggil jenisnya. Itu maksudnya gini, lau akhadna bidzahil lakuna an-ni'ma wahidah. Lakin lama kana mufrad mudhaf yufidul umum saha ayakuna tuhsuha. Nah, jadi karena ada mudhaf, nikmat Allah gitu. Jadi kalau nikmat saja itu salah menggunakan tunggal, tapi karena disandarkan pada Allah, nikmat Allah berarti banyak. Walihadza law qala insan abdi hurrun. Karena itu jika seseorang mengatakan abdi hurun, hambaku merdeka, wa indahu a'budi,
yu'taqul jami'. Jadi kalau ada seorang punya hamba saya lebih dari satu, lalu dia mengatakan, hambaku merdeka, maka merdeka semuanya. Karena semuanya hamba. Ya, kalau dia punya hamba 10, dia menyatakan hambaku merdeka. Maka yang 10 itu merdeka, karena dia tidak menunjuk angka. Illa idza kana lahu niyatun bi abdin khas, kecuali kalau dia niatnya satu. Begitu juga law qala zaujati taliqun wa indahu arba'. Ya, kalau orang mempunyai 4 istri, lalu dia mengatakan, istriku saya ceraikan, tanpa menunjuk seseorang, maka semuanya 4-4-nya lepas. Ya, tutlaqu zaujat, maka tutallaqu zaujat, maka keempat-empatnya itu tertalak. Kulluhunna, semuanya. Malam yanwi wahidatan, sepanjang dia tidak berniat satu. Nah, kecuali dia menunjuk nama. Ya, istriku yang ini, nah, gitu. Ya, tapi kalau dia bilang istriku semuanya saya cerai, nah, tidak pakai kata semua. Istriku saya cerai. Kalau dia punya 4, 4-4-nya terceraikan. Li'anal mufrad al-mudhaf yakunul umum, karena dipanggil jenisnya. Yang ketiga, anas samawat jam'un. Samawat itu bentuk jamak. Jadi kalau diberi makna langit-langit. Tapi menggunakan kata langit-langit ini nanti ada kata lagi yang sama maknanya dengan langit-langit. Langit-langit ya ini, atap. Kan? Padahal maksudnya langit banyak. Sama dengan kuda. Kuda lebih dari satu, kuda-kuda. Nah, sementara kuda-kuda juga salah satu adegan silat kan. Jadi itu ada istirak namanya. Maka dihindarilah kata-kata yang bisa mengarahkan kepada pengertian salah. Maka disebut langit saja. Sesungguhnya langit-langit. Sesungguhnya langit-langit. Waqad bayyana fi kitabi annaha sab'u samawat. Pada ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa langit itu jumlahnya ada 7. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 86. Surat 23 ayat 86 Allah berfirman, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Katakan Muhammad, siapa ya, Tuhan langit yang 7. Nah, langit-langit yang 7. Ya. Tuhan atau pemilik. Dan pemilik arsy yang besar. Idzan fasamawatu sab'un wa hiya tibaqun. Maka dengan demikian jumlah langit ada 7. Dan tibakun. Tibakun itu berlapis-lapis. Ya. Allah di ayat yang lain menyatakan dalam surat Nuh. Surat berapa? 72 ya. 72 ayat 15. Bukan 72, 71 ya. 72 Al-Jin. Alam tarau, tidakkah kalian melihat? Kaifa, bagaimana khalaqallahu, Allah telah mencipta sab'at samawat, 7 langit, tibaqan dengan berlapis-lapis. Ya. Ay mutabaqah ba'duha fawqa ba'din. Artinya sama persis. Ya. Size-nya itu sama persis. Wa bainahuma masafat. Tetapi antara satu langit dengan yang lain itu berjarak, ada jaraknya. Walaupun sama. Kama dalla ala dzalika haditsul Mi'raj. Sebagaimana ada dalil tentang Mi'raj. Nabi kita Mi'raj ya. Haitsu kana Jibril alaihi salam yas'adu bin nabi. Di mana Jibril menemani Rasulullah naik ke langit-langit. Samaan ba'da sama, di satu langit ke langit yang lain. Kullama atas samaan istaftaha wastafhama ahluha man hadza wa man ma'aka. Setiap langit diketuk oleh malaikat Jibril, maka penjaganya akan bertanya, siapa? Siapa kamu? Dan siapa yang bersamamu? Hal huwa rasul? Apakah dia rasul? Selalu ditanya begitu, setiap langit dinaiki, ya, pertama begitu, kedua begitu, terus begitu.
Fa'alaina an nu'mina bihadza, maka wajib kepada kita mengimaninya. Wa an nunkira qaula ulaika falasifah alladzina yaqulun inna laisa hunaka syai'. Dan kita harus menolak pendapat dari ahli falsafat yang menyatakan di langit itu sebenarnya tidak ada apa-apa, ya, ruangan hampa. Jadi langit itu sebenarnya sebatas mata memandang, tidak ada batasnya. Itu menurut ahli filsafat. Jadi kalau langit ini biru, itu sinar yang ditujukan oleh pancaran dari laut yang memantul, ya. Jadi sinar matahari memantul jadi biru. Itu kata ahli filsafat. Jadi tidak ada lapisan-lapisan, tidak ada. Wa inna mahiya majarat, tetapi hanya ruang hampa, wa nujum, serta bintang-bintang. Wa ma'asbah dzalika, dan lain sebagainya. Wa fada'un la nihayatalu, dan ruang yang tidak ada akhirnya. Ruang terbuka yang tidak ada akhirnya. Wow, enggak ada. Itu ya. Fa inna hadza kizbun, maka sesungguhnya ini dusta. Li anna yakhalifu ma ja'a fil kitab was sunnah, karena bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab dan sunnah. Jadi itu karena ketidakmampuan manusia, ya, belum mampu mendapatkan akhir dari langit itu mana. Ya kan? Matahari aja belum bisa diinjek. Ya kan? Nah, itu makhluk Allah. Belum ada manusia yang bisa mendaratkan pesawatnya ke matahari. Sebab belum nyampe udah terbakar. Itu contohnya. Bagaimana dia bisa meyakini bahwa langit ini ada batasnya? Matahari aja yang masih di dalam itu nggak bisa. Walaisu a'lama bi khalqillah, sebab mereka boleh berpendapat, tetapi yang pasti kita harus meyakini mereka tidak lebih tahu daripada Allah. Ya, yang namanya manusia kan, boleh-boleh saja mereka meneliti begini dan begitu kan. Temuan demi temuan itu semuanya menyampaikan pesan-pesan apa yang diinformasikan dalam Quran itu benar. Tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi ada yang belum terlacak. Ya, seperti matahari. Menurut firman Allah, matahari ini beredar, berputar. Tapi menurut ilmu pengetahuan, dia diam, yang berputar planet-planet lain. Ya. Jadi dalam surat Yasin Allah menyatakan wasyamsu tajri limustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, matahari itu beredar, berjalan. Yang keempat, bayanul hikmah min ifradil ardi wa jam'i samawat. Apa hikmah dibalik ditunggalkannya kata ardun, ya, serta dijamakkannya lafadz samawat. Fal ardu afradahallah azza wajal fi kulli maudi'in dzakaraha. Hampir semua kata ardun itu digunakan kata tunggal, ardun. Padahal jamaknya ada. Dan menurut informasi Allah, bumi juga berlapis-lapis. 7 ya. Wa in kana fil Quran isyaratan ila anna sab'un. Ada dalam Quran isyarat, ya, bahwa bumi itu 7, seperti yang Allah sampaikan dalam surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah mencipta 7 langit dan Allah mencipta bumi semisal dengan langit. Karena sama 7. Wala alamin faidati dzalika wa hikmatuhu anal insan idza malaka zahiril ardi malaka ila tukhumiha. Mungkin, nah ini kata beliau ya, mungkin hikmahnya adalah jika seseorang menguasai sesuatu, maka seluruh bagiannya itu milik dia. Semua yang ada di bawahnya, ya. Contohnya Pak Kamal, rumahnya itu blok sekian, nomor sekian.
Lah itu sampai ke bumi paling dalam punya Pak Kamal itu. Ya, bukan semeter doang, bukan. Dari lapisan bumi, lapisan atas sampai berapa? Ya sampai dalam. Cuma negara kita punya undang-undang, kalau di dalamnya ada harta harus store. Walaupun punya kita. Ya. Terus kalau sudah ngorek air harus lapor ya di kota-kota besar sebab akan ada penurunan. Kalau semuanya dikeruk ini, semuanya pakai air tanah, nanti lama-lama tanahnya turun gitu. Karena kan lapisan tanah ini ada lapisannya, entah keberapa itu ada air ya, nanti dia nyemprot gitu. Kalau sampai kedalaman tertentu tanpa mesin pun dia akan keluar tekanan bumi ya sampai segitunya. Ini harus diatur, kalau nggak diatur nanti ngejebros. Makanya harus ditanami tanaman-tanaman yang bisa mengikat tanah, kan, supaya sungai kita ini nggak tergerus. Itu rahasianya, kan? Seperti di laut, supaya jangan ke sini, ya. Jadi air lautnya makin ke sini ini jadi abrasi apa itu? Nah itu. Terus daratnya kemakan tuh, maka ditanamin itu. Tanaman-tanaman apa itu? Mangrove ya. Ya kan, terutama di Kalimantan ya, Kalimantan mangrove ditanami. Nah dulu ada rencana itu menjadikan sawah berapa ribu hektar itu dulu, ya, hutan mangrove mau disulap jadi sawah. Nah, nggak tahu sampai sekarang bagaimana kabarnya. Kullu ma tahtahu min aradin fahiya milkun lahu. Semua yang ada di bumi ini milik seseorang. Kalau saya punya rumah berarti seluruh ke dalam-dalam itu punya saya. Gitu maksudnya ya. Wa yushadu li hadhi qaulin nabi, ini sesuai dengan ucapan Nabi. Nabi menyatakan, manik tato asyibran, barang siapa yang ngembat kalau bahasa Betawi, 1 kilan saja ya, minal ardi, dari tanah, zulman secara zalim, tawakahallah iyahu yaumil qiyamah, maka Allah akan kalungkan kepada orang itu di hari kiamat min sab'i aradin, sampai 7 lapis. Ngembat galeng ya, kalau kita biasanya ada terjadi di sawah atau kapling tidur. Ya, kita punya kapling nggak pernah ditengok-tengok. Perasaan dulu mas sekian kali sekian, kok lama-lama pendek, lama-lama sempit. Nah, itu. Kalau orang sini ngomong ngambat galeng. Kan sawah dengan sawah itu ada galeng, powotan ya, buat jalan orang. Ini galengnya nanti dikesonoin tuh. Contohnya ini galeng nih, saya kesonoin tuh, nah, jadi ke sini, nah, galengnya di sini, lama-lama terus begitu, punya saya jadi lega. Nah ini menurut informasi hadis, kalau kita berbuat begitu, nanti galeng yang diembat ini, itu akan dikalungkan nanti di hari kiamat, sampai 7 lapis. Ya, artinya berat ya. Li'annau yamlikul qarar ila akhir ardi sabi'ah, karena dia secara fakta memiliki tanah itu sampai 7 lapis ke dalam. Waqad akhadha ulamain hadza, ulama berkesimpulan dengan statement dari Rasulullah ini, annau kana yamlik qarar yamlikul hawa. Begitu juga orang yang memiliki pondasi dalam itu memiliki udaranya, memiliki udara, ya. Nah, contohnya seseorang tidak boleh membuat beranda, membuat pavilion yang mengganggu udara orang. Ya, contohnya rumah saya di sini, ya, ini rumah tetangga. Saya bukan tidak mengganggu dia, tapi mengganggu di meter tertentu, menjorok ke sana. Contohnya rumah saya tingkat berapa, nanti di tingkat berapa ke sono menjorok begitu.
Jadi udaranya tetangga kita dipakai. Nah ini kalau tidak diizinkan tidak boleh. Ya, tidak boleh dengan alasan begitu. Fala arada ayyabnya ala fana'i baiti jarihi, yang disebut dengan balkon, fa innau yamna'u hatta law kana aliyatan. Maka orang yang punya tanah itu boleh menolak. Ya. Walau kana asyaru imtaddat aksana ila hawa jarihi talabahu biqatiha aw layyah idza amkana. Sebaliknya kalau dia punya pohon, ya, akarnya di sini, nah, tapi cabang-cabangnya ke situ begitu. Maka si tetangga ini berhak untuk minta supaya dipotong, ditebang, atau berarti punya dia. Jadi kalau berbuah, ya tetangganya tidak boleh ditolak untuk ngambil-ngambil. Paham ya? Ini kapling saya, ini anunya, nih pohonnya di pinggir, ke sono nih atasnya. Nah, maka tetangga kita boleh metik ya. Kalau dia nggak mau ya potong, karena mengganggu udaranya. Sebab itu milik tetangga. Di kitab Fathul Qorib dijelaskan kalau kita ingin membangun, ya, bangunannya itu akan lebih tinggi dari tetangga atau mengganggu kenyamanan tetangga, maka kita harus minta izin. Contohnya cerobong asapnya, ya, ditukikkan ke ruang tamu contohnya. Kan kita nggak tahu masuk. Ya mending kalau cerobong asap, kalau cerobong knalpot belakang itu, waduh, kok bau ini? Ya, nggak taunya itu sepitengnya, kan ada ujungnya tuh, ditekukin ke situ. Wah, ya, nah, ini harus dipertanggungjawabkan, harus ada izin. Itu yang keempat. Yang kelima, anna samawat wal ard fihinna syai'un. Di langit dan di bumi, ya, ada isinya. Karena Allah menyatakan wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada pada langit dan bumi, ada makhluknya. Wa hadza amrun ma'lum, as-samawat fihal malaika. Langit kita sudah maklumi ada malaikat, wal ardu fihal insu wal jin wal syayatin. Sementara bumi ada manusia, ada jin, ada setan, dan ada makhluk-makhluk yang tinggal di dalam bumi. Ngambil itu liangnya sampai kedalaman tertentu seperti cacing, kan nggak pernah keluar dia, di dalam aja. Ada yang tingkat tertentu, makin dalam makin beda itu binatang. Ya. Kalau di Bandung itu cacingnya bisa 30 cm, Pak. Cacing. Terutama di sekitar ITB itu. Saya selalu amati, saya keruk, panjang segini cacing. Besar lagi. Tahu ini jenis apa gitu. Jadi itu lapisan-lapisan bumi itu semuanya ada spesies tertentu yang kita nggak tahu. Ya, itulah luar biasa lah ciptaan Allah ya. Semua itu dipersembahkan untuk manusia. Jadi tidak ada satupun flora, satupun spesies fauna pasti manfaatnya untuk manusia. Karena menjaga itu rantai kehidupan, ya kan? Contohnya dengan ada burung hantu, ular tidak ada, karena dia pemangsanya. Nah, burung hantunya diburu, ya kan? Akhirnya ya itu, ularnya diburu, ya banyak tikus jadinya. Itu kan, di daerah Jawa itu, saya lihat mereka sudah sadar, karena burung hantu ini positif, membantu manusia, dibuatkan sarangnya. Ya tentu dengan tipuan-tipuan supaya si burung hantu mau menempati kandangnya itu. Contohnya bau-bauannya dikasih itu, kotoran-kotorannya nggak dibersihin semua. Nah, sebab itu menjaga sawah-sawah mereka. Kalau enggak ya mereka, wah, waktunya habis. Siang nengok, malam nengok, ya. Burung lah, tikus lah, nah, itu. Wereng lah. Nah itu, dengan ada mereka ini aman. Nah inilah ketidakmengertian manusia ya. Yang kelima, anna sama sudah ya. Wa hadza wal ardu kadzalika aidan hunaka jamadat. Begitu juga ada benda-benda mati,
allati laisa fiha hayat kal jibal, seperti gunung-gunung. Contohnya mutiara, ya, itu ada di lapisan terdalam. Tingkatan-tingkatan ini apa? Bukan mutiara. Batu, permata, itu di terdalam. Nah, itu mahal, ya. Intan itu mahal karena dia paling dalam digalinya. Jadi dia terjebak, ya, di dalam bumi itu biasanya karena letusan gunung. Jadi si lahar itu masuk, terjebak di dalam. Ya, semakin dalam itu semakin bagus. Batu-batu permata, tingkat kekerasannya semakin tinggi. Begitu juga awan, wan nujum, serta bintang-bintang, kulluha malak mulkuha sabitun billah. Semuanya dimiliki oleh Allah. Apalagi kita urusan bintang nggak tahu, ya. Kalau kita mengamati bintang, ya, bintang yang terdekat itu matahari. Matahari itu ada bintang yang terdekat. Bayangkan bintang-bintang yang jumlahnya, wah, udah nggak bisa dihitung. Itu kalau diturunin semua bagaimana? Kosong lah kita. Wong satu aja udah panasnya bukan main. Jadi matahari itu bintang sebenarnya. Bintang yang kita lihat tinggi itu yang paling terdekat matahari. Tuh, lihatlah matahari, ya, tidak pernah habis bahan bakarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Ini tamat, ya. Tafsir Al-Maidah, surat Al-Maidah sudah berakhir. Nanti ada lagi surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu ikhraju zakatil mal fi ayyi syahrin min syuhuris sannah am yatahattam ikhraju zakat fi syahri Ramadan al-Mubarak. Ditanyakan begini. Mengeluarkan zakat mal apa harus di bulan Ramadan? Mengeluarkan zakat mal, bukan zakatul fitri, ya, zakat mal. Apa harus di bulan Ramadan? Atau boleh di bulan yang lain? Dijawab oleh beliau, la yatahattam ikhraju zakat fi Ramadan. Tidak harus mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan, zakat mal, ya. Bal yukhrijul insan zakatahu idza tamma haulu. Kewajiban seseorang adalah mengeluarkan zakat ketika haulnya nyampe. Ya, karena komponen dari zakat mal itu haul dan nisab. Haul itu waktu, nisab itu banyaknya, kuantitasnya. Nah, kuantitasnya kalau emas 85 gram. Ya. Apabila kita sudah miliki selama setahun tidak berkurang, maka cukup setahun. Kalau sudah cukup setahun, kita keluarkan 2,5%. Dan cukup setahunnya itu nggak selalu sama, kan? Satu dan orang lain itu nggak sama. Wala yajuzu ayakhira ila syai'an yasiran. Tidak boleh dimundurin kecuali sebentar. Tidak boleh lama-lama. Ya. Jadi kalau sudah jatuh tempo, jangan diundur-undur. Ya akhiraha liyanzira man huwa ahwaj. Contohnya dia boleh menundanya, ya, karena mencari orang yang paling berhak, yang menerimanya. Awali zamanin fadil ghairu ba'id, atau karena waktunya utama tapi tidak lama, maka dipilihlah Ramadan. Ya, Ramadan itu kan bulan yang mubarak, yang diberkahi, maka dipilih bulan Ramadan. Jadi kalau jatuh temponya itu bulan Rajab, mungkin terlalu jauh. Ya, jangan sampai nanti ajal menjemput, zakat belum dikeluarin. Nah, itu kan, itu alasannya kenapa harus buru-buru. Wa amma ayyakhira ila zamanin ba'id fa inna dzalika la yajuzu. Jadi kalau dipundurin sampai lama itu tidak boleh. Di anna zakata yajib ikhrajuha alal faur. Karena zakat kalau sudah jatuh tempo mesti segera dikeluarkan. Li annaha minal wajibat, karena termasuk kewajiban. Wal aslu fi kullil wajibat ayakumul insan biha fauran. Prinsipnya setiap kewajiban kalau sudah jatuh tempo segera jalankan. Ila maqamad dalilu ala jawazit tarakhi fihi.
kecuali kalau ada dalil yang membolehkan diundur. Indi mablagu minal mal jama'tu mundu iddata sanawat wa yatazat sanatan ba'da ukhra walakinni mundu arba'i sanawat lam uzakkihi. Saya punya harta ya, dapat ngumpulin berapa tahun. Tahun demi tahun harta saya terus bertambah. Ya. Tetapi ada kurang lebih 4 tahun belakangan saya tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Ini pertanyaannya. Wa uridul an tazkiyatahu fal uzakiyani samatil wadiyah. Sekarang saya baru sadar, saya pengen keluarin. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun yang saya tidak keluarkan, tahun-tahun yang lalu? Apa cukup tahun yang sekarang saja? Ya, itu yang ditanyakan. Wa kam ukhrijul zakat minhu, dan berapa yang saya harus keluarkan? Dijawab oleh beliau, idza kana indaka naqdun madha alaihi iddatu sanawat lam tuzakihi fa innaka athimun fi ta'khiri zakat. Kalau Anda punya kewajiban sudah jatuh tempo lalu ditunda-tunda, maka Anda berdosa. Nah, menurut beliau, li'anal wajib 'alal mar'i ayati zakata fawra wujubiha. Karena wajib bagi seseorang kalau zakat sudah jatuh tempo harus segera dikeluarkan. Walai akhiraha, jangan ditunda-tunda. Li'anal wajibata al aslu wujubul qiyamu biha fauran. Karena kewajiban pada dasarnya harus segera ditunaikan. Wa ala hadza fa innaka athimun bi adzat akhir. Dengan demikian Anda berdosa karena menelantarkan zakat. Fa alaika an tatuba ila Allah azza wajal. Maka Anda wajib bertobat pada Allah. Min hadzil ma'siyah, dari maksiat ini. Wa alaika an tubadira'an bi ikhraji zakat an kulli ma madha minas sanawat, dan Anda wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang sudah sampai sekarang. Ya, jadi harus diqodok, maksudnya gitu ya, zakat. Wala yasqutu anka syai'un min hadza zakat. Tidak gugur. Bal alaika an tatuba wa tubadira bi ikhraj la tazdadu in isman bit akhir. Anda harus segera mengeluarkannya dan dihitung yang dulu nggak dikeluarkan berapa, dan Anda wajib bertobat. Jangan sampai ditunda-tunda sehingga menambah dosa lebih banyak. Kaifa yuqaddir zakat fil arba'i sanawat? Bagaimana saya menghitung zakat 4 tahun? Dijawab, yuqaddiruha haitsu ya'raf kam kana maluhu kullu sanah. Ya dikira-kira saja, Anda hitung berapa selama setahun itu, tahun ke-1, tahun ke-2, berapa dihitung aja. Wa ma'lumun anal amwal naqdiyah fiha rubu'ul usyr. Seperti yang kita ketahui bahwa uang, ya, harta yang sifatnya cash, zakatnya itu adalah 1/40 atau 2,5%. Ya. Fa yukhraju rubu'ul usyr minal mal an kulli sana. Maka Anda hitung saja tahun itu harta Anda berapa, keluarkan 2,5% dan begitu seterusnya. Wa huwa yarji ila madha. Wa huwa yarji ila ma madha, tergantung tahun lalu, tidak boleh sama kan? Karena harta turun naik. Wa indal hauli ar-rabi' hatta yatabayyana wa idza kana fi syakkin min hadzal amr fa inna yataharra wa yahtatu fi ibra'i dhimmati. Kalau Anda ragu, sebaiknya ditambahin. Wah, kayaknya saya hartanya dulu 100 juta atau 90, ya sebaiknya dianggap 100. Ya. Khawatir memang 100. Idzan fil mali alladzi yathbutu indahu fil haul al mutaakhir al yanqusu minhu ma akhrajahu fil haulil ladzi qablahu. Kalau melihat harta yang tumbuh pada tahun sekarang, apakah yang dikeluarkan pada tahun-tahun yang lalu harus berkurang? Ya, sekarang 100 juta. Saya udah lama nggak zakat. Nah, tahun kemarin apa direken sekarang atau berkurang? Itu yang ditanyakan. La. Masalan idza kana indal haul awal 10.000 yukhriju zakata 10.000 anil haulil awal. Contohnya kalau 4 tahun ya. Pada 4 tahun yang lalu dia punya 1.000. Ya 1.000 apa nggak tahu nih, 1.000 dinar mungkin. Maka dia harus mengeluarkan 2,5%-nya.
Ya, wa inda tamal hauli tsani sara isrina alfan. Kemudian pada 3 tahun belakangan, tadinya kan 4 tahun, berarti maju kan? Dia punyanya bukan 1.000, 2.000. Nah, maka dikeluarkan 2.000. Nggak sama. Nggak harus naik. Kadang kan orang punya harta turun. Ya kalau turun ikut turun, naik ikut naik gitu. Nggak bisa disamaratakan. Wa indal hauli tsani, begitu seterusnya. Wa indal hauli rabi sara arba'ina alfan, yakhruju an arba'ina alfan. Wa hakadha. Lakin naqsidu idza kana mablagh tsabitan bi adadin muayyan fal fi kulli sana yang qusul ladzi akhrajahu fil lati qablahu. Ini tidak terlalu panjang. Singkatnya begini. Kalau kita punya kelalaian yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, maka itu harus diqadha. Singkatnya gitu, ya. Contohnya nanti lupa zakat. Tapi kalau urusannya ritual kita dengan Allah seperti salat, ya. Dulu lupa salat, dulu nggak ingat Allah, nggak salat, nggak puasa. Yang urusan-urusan ritual ini tidak perlu diqadha. Begitu menurut beliau. Jadi urusan-urusan yang sosial seperti lupa zakat itu harus dihitung karena itu berkaitan dengan manusia. Ya, kan ibadah ini ada 2, ya, yang berkaitan dengan manusia, sosial sifatnya. Contohnya begini, untuk mendeteksi sosial apa ritual, ritual adalah ibadah yang bisa dijalankan sendiri, nggak perlu orang lain. Nah, contohnya sholat. Walaupun kita ada sholat berjemaah, sesungguhnya kita ibadah sendiri-sendiri. Ya, cuma dibuat teratur, gitu kan? Kalau ibadah haji apalagi, cuma kesamaan waktu saja. Kalau sholat berjemaah masih imamnya salam ikut salam. Kalau haji kan enggak kan? Ada yang tawafnya selesai duluan, gitu kan? Nah, ibadah yang sifatnya hubungan Allah dengan seseorang, kalau dulu lupa, ya, artinya lalai lah, maksiat, maka tidak perlu diqadha. Yang diperlukan adalah tobat dan memperbanyak kebaikan. Tapi kalau yang sosial harus diganti. Seperti zakat, nggak pernah zakat 4 tahun belakangan, nah, maka harus hitung 4 tahun belakangan. Itu singkatnya. Wahal yajuzu ikhraju zakat mal fi ayyi syahrin min syuhuri sanna am yatahattam ikhraju zakat fi syahri Ramadan al-mubarak. Ini sudah ulangan ya. Ulangan ya. Wujubu ikhraju zakat al-fawr. Kewajiban mengeluarkan zakat itu harus segera. Walakinahu idza kana yatadarar bi ikhraji al-fawr fala haraj alaihi. Ay akhirahu hatta yaqdama ila baladi. Tetapi kalau dia mengeluarkan segera, itu madarat buat dirinya. Ya. Contohnya di dalam perjalanan lagi sibuk, dicatat saja. Nanti kalau sudah normal harus dikeluarkan. Contohnya nggak ada penerimanya. Saya mau ngeluarin zakat tapi nggak ada penerimanya. Ya, kalau sekarang sih sudah banyak cara ya, bisa ditransfer ya. Cuma kalau zakatul fitri, ulama salaf masih keberatan pakai uang. Zakatul fitri, jadi mesti pakai makanan pokok. Nah, tidak boleh ditransfer. Ada sebagian yang membolehkan, yaitu Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan prinsipnya zakat itu penyampaian dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu itu urusannya makanan pokok, dengan diberi uang dia bisa beli, ya kenapa tidak? Gitu. Nah, tapi kalau menurut Syafi'i harus pakai makanan pokok. Tidak boleh diganti untuk zakatul fitri. Nah, tetapi kalau untuk harta-harta lainnya menggunakan uang. Nah, untuk memberikan uang itu kan bisa ditransfer, ya. Atau bisa juga, sekarang barang juga bisa sebenarnya, ya kan? Contohnya kita pesan 5 kilo beras, saya telepon, nanti tak kirim pakai Gojek, kan bisa, ya. Atau minimarket sudah ada channel-channelnya, tolong kirim ke alamat ini. Kita pesan ke minimarket yang terdekat, contohnya yang depan rumah sakit tuh. Ya, karena itu dekat dengan kita. Saya mau sampaikan ke Masjid Hidayatullah. Ya. Zakatnya itu contohnya 25 kilo beras. Bisa dari situ. Ya, bisa.
Nah, ini sekarang sudah banyak fasilitas. Amma idza kana yata'akhkhar li muddatin tawila fa inna yakhruj zakat amma fi yadi minal mal wa huwa idza nafida ma indahu fala yamkinu ayasila baladi fa yastadi ayakhudha bismi zakat ma yusila baladi bi anna la yakunu hina idzin min abna'i sabil. Kalau terjadi di daerahnya tidak ada yang nerima, ya, karena memang orang kaya semua. Ya, seperti di komplek-komplek yang tingkat menengah ya, di BSD, tidak ada orang fakir miskin, semuanya kaya. Ya, menurut laporan begitu ya. Nah, maka boleh dialihkan ke kampung lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Yang menyangkut ke hajat orang banyak. Nah, maka itu air dianggap hajat orang banyak. Kalau sampai kita nyedot, semuanya begitu, nanti akan ambruk. Makanya harus dihimpun.